Baik, kita bahas satu-satu dulu ya. Barangkali nanti ada yang perlu kita diskusikan. Nomor 1, coba Aga. Aga, ada? Hadir, Bu. Ya, silakan share screen aja. Yang pengertian tadi ya, Bu? Bukan yang yang latihan kemarin, di GCR. Maaf. Izin share screen ya, Bu ya? Ya. Apakah sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Belum, sebentar. Kayaknya baru on the way. Bagaimana, Bu? Apakah sudah terlihat? Oh, belum ya? Yang lain sudah terlihat belum? Di saya belum. Atau mungkin jaringan terlihat, saya. Bu. Hah? Belum terlihat. Belum ya? Ini coba saya ulang. Ya, coba. Sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Sudah. Baik, jadi nomor 1 ini ada ABC, yang A ini untuk menghitung rata-rata GIM atau GM. Ini rumusnya adalah dengan membagi harga transaksi dengan pendapatan kotor, sehingga didapatkan GIM-nya akhirnya 7,35. Kemudian di soal yang B itu kan, mohon maaf Bu, saya izin membuka soal dulu. Di sini ada data penjualan 1 sampai data penjualan 4. Kemudian apabila kita lihat datanya di sini, itu terlihat data keempat itu sangat berbeda jauh dengan data penjualan yang ketiga dan yang sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaannya, mohon maaf, aku masih membuka soal. Menurut Anda, faktor apakah yang menyebabkan nilai transaksi pada transaksi keempat berbeda jauh dengan yang lain? Nah, mungkin pada tempat ini menurut saya terjadi transaksi yang tidak wajar, yang mungkin terdapat kenaikan yang sangat signifikan sehingga data tersebut menjadi berbeda jauh, sehingga dapat dikatakan bahwa data keempat itu adalah data outlier dan sebaiknya tidak dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian yang C, apabila mengecek ulang dan memang akurat, memang benar-benar terjadi kenaikan yang sangat besar, apakah kiranya itu dapat digunakan untuk menentukan GIM rata-rata? Nah, menurut saya itu tidak akan digunakan untuk menentukan GIM rata-rata, karena konsepnya adalah mencari GIM itu adalah menggunakan data yang sebanding, Bu, yang tidak terlalu jauh terpautnya. Dan sedangkan data properti 4 ini, data penjualan 4 ini, itu sangat jauh dengan apabila dibandingkan dengan pembanding lainnya, sehingga data tersebut tidak baik digunakan untuk mencari rata-rata GIM. Oke, tapi GIM yang kamu cari itu rata-ratanya itu memasukkan nggak? Iya, Bu, masih dimasukkan. Ya, berarti ini kurang konsisten gitu ya antara jawaban dengan apa penghitungan. Jadi memang benar seperti itu. Jadi GIM itu akurasinya ya, akurasi penilaian dengan GIM itu akan sangat tergantung dari pemilihan data pembanding. Nah, ini juga untuk perhatian kalian ya sebagai calon penilai. Sebaiknya mencari data pembanding untuk GIM itu kita juga menggunakan kaidah
kaidah yang berlaku dalam pendekatan data pasar ya. Apa yang dimaksud sejenis dan sebanding gitu ya, kita lihat dari mananya gitu. Nah, tapi ketika kita menjawab pertanyaan kedua, kira-kira kenapa gitu ya, kalau misalnya ada data keempat itu yang sangat jauh, kalau misalnya ya data ini dari data awal itu sebetulnya sudah kita saring gitu ya, sudah kita saring misalnya dengan memilih yang luas tanah dan luas bangunannya setara gitu ya, atau berdekatan ya, berdekatan tidak berbeda jauh. Biasanya sudah kita pilih terlebih dahulu gitu ya. Tapi kemudian ada data keempat ini yang walaupun kalau kita lihat data awalnya itu kelihatannya sebanding dan sejenis, tapi ternyata data pendapatan kotor dan harga transaksinya jauh di atas data yang lain gitu ya. Perbedaannya hampir 50% gitu. Nah, ini ada apa? Nah, itu yang harus diteliti oleh seorang penilai ya. Ketika kita memperoleh data seperti ini, kita juga tidak bisa menjudge bahwa oh ini outlier, tidak bisa langsung seperti itu ya. Kita lihat dulu, jangan-jangan memang kondisi pasarnya berubah gitu ya. Kan ada daerah yang walaupun waktunya sangat berdekatan gitu ya, mungkin dalam tahun yang sama, tapi ternyata harga penjualan di daerah tersebut meningkat pesat gitu ya. Misalnya karena adanya pintu exit tol yang baru. Nah, itu biasanya meningkatkan nilai. Ya, walaupun apakah kemudian setinggi itu meningkatnya, nah kita nggak tahu gitu ya. Itu yang harus kita pastikan. Harus dicek lagi oleh seorang penilai. Kenapa nih data ini berbeda dengan yang lain gitu ya. Barangkali memang permintaan ya atas properti di daerah tersebut sudah naik gitu ya, karena baru hype misalnya gitu ya, baru ngetren gitu daerahnya. Bisa aja kan, kita nggak tahu ya. Makanya itu harus kita cek. Ya, itu kemungkinan pertama, memang datanya benar dan ada kondisi yang menyebabkan ya transaksi tersebut terjadi. Yang kedua, bisa juga terjadi datanya yang salah gitu. Jadi pada saat kita mengumpulkan data, ternyata ada input ya, ada input data yang salah, entah kebanyakan angka gitu ya, atau ketambahan nol ya, kita nggak tahu. Nah, itu yang harus kita pastikan ya sebagai seorang penilai. Itu tugas kita untuk mengkonfirmasi data yang sudah kita peroleh tadi. Dan kalau memang ini di pertanyaan C ya, kalau memang data itu betul gitu ya, tidak ada kesalahan pada input. Nah, ini harus kita analisis lebih lanjut. Jangan-jangan tadi yang saya sebutkan, memang daerah tersebut sedang ngetren saat ini gitu ya, atau ada satu fasilitas baru yang menyebabkan nilai properti di daerah tersebut meningkat pesat gitu. Ya, kalau memang seperti itu berarti itulah kondisi pasarnya dan kita tidak perlu menyatakan itu outlier gitu ya. Jadi akan tergantung dari kondisi yang sebetulnya yang kita temui nanti di lapangan. Nah, justru itulah fungsi seorang penilai gitu ya. Kalau cuma masukin angka, apalagi cari GIM seperti ini, cari GIM itu kan gampang banget. Tinggal harga transaksi dibagi dengan income gitu kan, dengan gross income lagi ya. Kita tidak perlu mempertimbangkan biaya-biaya operasi di situ. Mudah sekali gitu ya. Tapi bagaimana kita memperoleh angka tersebut? Nah, itulah intinya. Itulah fungsi seorang penilai yang tidak bisa digantikan oleh komputer nanti di masa depan gitu ya. Ya, jadi itu di nomor 1. Ya, nah kalau kita menggunakan rata-rata dari 3, kalau di pendekatan data pasar umumnya rule of thumb-nya adalah data pembandingnya itu 3-5 gitu ya. Jadi kalau kita dapat 3 itu sudah bisa kita gunakan untuk menentukan GIM ya. Dengan catatan tadi ya datanya memang benar-benar sebanding dan sejenis. Itu nomor 1. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 1? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita ke nomor 2 ya. Baik, saya izin stop share, Ibu ya. Ya, silakan. Nomor 2.
Arif. Arif ada? Ya, Bu. Ya. Ada, Bu. Sebentar. Hilang. Sebentar, Bu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan. Nomor 2 itu soalnya tentukan kapitalisasi berdasarkan data berikut. Pendapatan. Pertama kita dari operating expense-nya dulu, kembalikan pendapatan kotor efektif dikali expense ratio. Lalu mencari lainnya dengan mengurangi pendapatan kotor efektif dikurangi operating expense menghasilkan nilai. Lalu mencari rasio pendapatan bersih NOI per pendapatan kotor efektif. Lalu mencari efektif pengalih sewa kotor dengan membagi harga transaksi dibagi pendapatan efektif, lalu mendapatkan rekapitalisasi dengan membagi rasio pendapatan bersih dibagi efektif pengalih sewa kotor dikali 100%, hasilnya 9,27%. Lalu tingkat kapitalisasi rata-ratanya 9,5% jika angka data penjualan tempat tidak dimasukkan, dan 9,52% jika data keempat dianggap sebagai data tidak sebanding dan sejenis. Oke, yang lain sama ya. Nah, nanti kalau misalnya di soal seperti ini, gitu ya, itu ya sudah, kita kerjakan apa adanya aja dengan empat transaksi gitu ya. Karena tidak ada penjelasan lain kan ya terkait dengan data pembanding 4 ya. Jadi ya kita gunakan data apa adanya. Nah, jadi 9,5 ya, 9,5 ya. Kalau menggunakan 4 transaksi ya. Oke, baik. Selanjutnya terima kasih ya Arif dan tadi Aga. Selanjutnya nomor 3. Ibu, izin stop share. Ya. Nomor 3. Osi. Ya, Bu. Udah kelihatan, Bu? Ya. Kamu jenis hurufnya apa ya? Agak susah ya dibaca ya. Bisa diperbesar nggak? Di bagian yang ada jawabannya aja. Ini, Bu. Ya. Soalnya adalah hitung loan konstan atau mortgage konstan RM dalam setahun apabila satu hutang dengan jumlah 1 juta memiliki tingkat bunga 12% per tahun
selama 22 tahun apabila diamortisasi tahunan. Nah, di situ untuk frekuensi payment per year-nya karena nggak diketahui, saya buat satu, Bu. Habis itu untuk tingkat bunganya 12% per tahun, N-nya 22%. Nah, untuk mencari RM-nya itu, saya menggunakan rumus ini, Bu. I per M dibagi dengan 1 minus 1 per 1 tambah I per M dikali N, dipangkatkan dengan N dikali M, dikali dengan M. Dan saya mendapatkan 13,08%, Bu. Ya, itu benar. Ada yang lain jawabannya? Nah, ini kalau tadi dinyatakan pembayarannya tidak diketahui, ini sebetulnya sudah diketahui ya, karena di soal kan disebutkan diamortisasi tahunan, jadi setahun sekali. Ya, kalau di situ bulanan berarti setahun 12 kali gitu ya. Nah, kalau di rumus yang tadi kan memang sudah mengakomodasi berapa kali gitu ya dalam setahun si utang ini akan dibayar ya dengan apa lambang M tadi ya. M itu menunjukkan berapa kali dia akan dibayar dalam setahun. Makanya rumusnya jadi agak rumit gitu karena I-nya dibagi dengan M di atas tuh ya. Tapi kalau dia kalau loan atau pinjamannya dibayar tahunan berarti M-nya 1 ya. Jadi tidak perlu dibagi dengan M dan nanti di bagian bawah itu ya, di denominatornya dikalikan dengan M lagi, itu nggak perlu, rumusnya jadi lebih sederhana. Nah, sebetulnya loan constant itu apa sih? Loan constant itu adalah cicilan gitu ya, cicilan pembayaran untuk pokok plus bunga selama periode utang. Ya, jadi ingat nanti jumlahnya ya 13,08 ini nanti akan dikalikan dengan pokok utang ya dan akan menjadi cicilan ya, jumlah rupiahnya gitu ya. Ya. Itu yang ditunjukkan oleh RM atau tingkat kapitalisasi utang. Ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya nanti kalau dibayar bulanan gitu ya, nanti tinggal kita membagi I tadi dengan 12 dan kemudian nanti di denominatornya I-nya juga dibagi 12, kemudian pangkatnya tadi ya N kali M dikalikan N-nya jumlah tahunnya dikalikan dengan 12. Itu untuk loan constant. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 apa ya? Nomor 4. Bastian. Bu, izin share screen, Bu. Ya, silakan.
Sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Seperti di soal diketahui ada transaksinya, ada harga jual, ada nilainya, ada loan to value ratio, ada bunga, dan ada jangka waktunya. Nah, untuk yang A, itu ditanyakan tingkat kapitalisasi untuk ekuitasnya. Jadi, yang ditanya itu RE-nya. Pertama itu bisa ditentuin proporsi utangnya. Itu dari 1 dikurang dari loan to value ratio-nya. Bisa diperbesar sedikit? Ya. Duh, kecil lagi ya. Ya, silakan. Ya, setelah diketahui proporsi utangnya, terus kita bisa tahu jumlah ekuitasnya dari mengalihkan proporsi utang dengan harga jualnya. Ekuitas dari ya. Habis itu dengan habis itu kita bisa di langkah selanjutnya kita bisa cari total pinjaman utangnya dari mengalihkan harga jualnya dengan harga jual dengan loan to value ratio-nya. Harga jual dengan harga jual dengan loan to value untuk menentukan apa? Pinjaman utangnya. Habis itu bisa cari present value-nya. Bisa dengan rumus Excel atau manual dari 1 dibagi 1 plus interest dipangkatin dengan N-nya, jangka waktunya. Itu diperoleh present value-nya. Itu dicari servisnya atau cicilannya dengan mengalihkan pinjaman utangnya dikali dengan interest-nya dibagi 1 min present value-nya. Habis itu ketemu untuk cicilannya. Nah, untuk cap rate dari utangnya itu bisa ngebagi dari cicilannya dibagi dengan pinjaman utangnya. Gimana? Untuk cicilan untuk ngitung cap rate dari utangnya bisa dari cicilan dibagi sama pinjaman utangnya. Ya, jadi itu dari present value utang dan present value cicilan ya. Iya. Jadi setelah mengetahui proporsi dari utangnya, terus kita kalikan proporsi utangnya dengan tadi harga jualnya.
Itu proporsi ekuitas maksudnya yang 30% ya? Oh iya kayaknya iya Bu. Proporsi Ya, ekuitas coba ya. diganti dulu. Nanti bingung lagi. Untuk sisa pendapatnya dari NOI-nya dikurang cicilannya. Jumlah ekuitas itu dari mana? Jumlah ekuitasnya dari 30% kali value ya? Dari harga jualnya iya Bu. Ya, ya. Oke, sisa pendapatan berarti Dari NOI-nya dikurang cicilannya. Oke. Habis itu untuk cap rate buat ekuitasnya itu bagi sisa pendapatan dibagi dengan jumlah ekuitasnya. Jadi ketemu cap rate buat ekuitasnya itu 8,10%. Ya. Oke, itu yang A. Jadi A ini bisa dikerjakan dengan cara seperti Bastian ya, dengan mempresent value-kan seluruh nilai gitu ya. Kemudian dibagi ya, baik untuk cicilan ya maupun ekuitas. Bisa juga dengan diaplikasikan rumus yang tadi dipakai untuk menghitung loan constant tadi, ya bisa juga dengan itu. Ya, jadi ketika kita menghitung untuk ekuitas adalah before tax cash flow dikurangi dengan dibagi dengan loan equity amount gitu ya, equity amount. Ya, bisa dengan itu, bisa dengan cara seperti ini ya. Tapi ketemunya sama. Nanti rata-rata cap rate untuk ekuitas itu adalah 8,4, ketemunya sama. Ya, dan kalau ini dengan logika gitu ya, logika berpikir memang seperti ini ya. Silakan aja nanti yang kalian lebih mudah dipahami yang mana, apakah memakai ini atau menggunakan rumus yang kemarin kita pelajari ketika mencari cap rate gitu ya. Itu silakan, itu yang A ya. Jadi A itu apa tadi pertanyaannya? Ekuitas tingkat kapitalisasinya atau RE 8,4% ya. Yang nomor yang B? Kalau B-nya tinggal mengkalikan dari bobot pinjaman dikali dengan RM-nya ditambah dari bobot ekuitas dikali dengan cap rate dari ekuitasnya. Jadi ketemu segini. Ya. Oke. Nah, ini kalau di sini Bastian menggunakan median. Biasanya kalau kita mencari angka tendensi sentral atau ukuran tendensi itu kita bisa menggunakan 3 kan ya, apakah min, median, modus gitu ya. Kalau modus itu memang jarang digunakan. Nah, kalau min sama median itu yang biasanya digunakan. Kapan kita menggunakan min, kapan kita menggunakan median gitu ya. Itu bisa, saya rasa sudah kalian pelajari di statistik ya. Kita biasanya menggunakan min kalau range-nya itu dekat gitu ya, range-nya kecil. Ya, jarak antar nilai itu kecil gitu ya. Nah, kalau kalau jarak antar nilainya besar gitu ya, itu kalau kita menggunakan min itu biasanya jadi bias karena mungkin ada outlier di situ. Ketarik gitu ya, nanti angkanya ketarik. Ya, jadi biasanya kalau range-nya lebih besar itu kita menggunakan median. Lebih tepat menggunakan median. Nah, kalau angkanya hampir sama, mungkin nanti min dan median memberikan hasil yang hampir sama juga gitu ya. Cuma kalau median itu kan memang kita tidak mengubah nilai per pengamatan ya, nilai per properti gitu ya. Tapi kalau min kan mengubah nilainya nanti. Ya, jadi silahkan kalian bisa menggunakan min atau median ketika mencari tendensi sentral. Ya, itu yang B, yang C.
Untuk C-nya kan ditanya untuk menentukan nilai properti apabila NOI-nya diketahui 37.800. Jadi tinggal dibagi aja dari I-nya, dari NOI-nya dibagi dengan cap rate-nya. Jadi ketemu segini. Ya, itu yang kemarin kita pelajari metode direct cap gitu ya. Oke. Oke, ada yang berbeda hasilnya? Bu mau tanya, Bu. Ya. Itu memang kalau pakai median sama min nanti hasilnya beda sama ya, Bu? Yang B ini loh, Bu. Ya, coba kalian cari-cari deh sama apa beda. Coba nanti dihitung sendiri ya. Kan sekarang mudah pakai Excel, cari min, cari median, tinggal pakai formula aja kan. Ya, silakan nanti dicari sendiri hasilnya sama apa beda ya. Ya, makanya tadi saya bilang kapan kita pakai min, kapan kita pakai median gitu ya. Oke, ada yang lain? Gitu, tadi siapa yang nanya? Hilal? Hilal? Gimana, Bu? Kayak Ya, gitu ya. punya saya pakai min dulu, makanya beda. Pakai min. Berapa kalau hasilnya pakai min? Ketemunya itu yang B itu 10,95%. 10,95 ya. Kurang lebih lah, Bu. Ya, kalau pakai min, nah minnya ini kalau si Bastian itu dia tidak langsung pakai min ya, tidak langsung pakai min yang ada di masing-masing properti. Ya, kita bisa aja kan pakai min gitu di rata-rata langsung gitu ya, setelah kita tahu cap rate untuk masing-masing properti kemudian kita rata-rata. Ya, bisa seperti itu. Itu nanti hasilnya 10,95 seperti yang disampaikan Hilal. Ya, tapi kalau kita menggunakan kita rumuskan lagi ya, kita pakai median ini ya, pakai WACC gitu ya, pakai WACC untuk masing-masing unsur ya, untuk ekuitas dan untuk pinjaman hasilnya seperti punyanya Bastian. Ya, jadi mungkin ada dua cara gitu ya, bisa ada dua cara. Ya, kalau saya lihat ya, kalau saya hitung itu tapi nanti coba saya nggak tahu nih hitungan saya apakah benar atau ada yang keliru ya. Cuma nanti kalau di breakdown lagi dan kita kembalikan gitu ya, itu lebih mendekati yang 11,01 ya, lebih mendekati itu ya. Jadi mungkin kita memang harus menggunakan itu ya, kita cari rata-rata di pasar ya, kita cari rata-rata di pasar dulu, proporsi untuk utang, proporsi di pasar untuk ekuitas gitu ya, kemudian kita kalikan dengan rata-rata ya, rata-rata untuk cap rate utang dan cap rate ekuitas ya. Kemudian kita kalikan lagi. Jadi kayak kita gunakan lagi rumus WACC gitu ya, rumus WACC khusus untuk mencari tingkat kapitalisasi properti di pasar. Ya, gitu Hilal. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ya. Baik, yang C itu ya, kalau pakai 10,95 mungkin hasilnya sedikit lain ya, kalau pakai 11,01 ini. Baik, itu untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5 itu tentang nomor 5. Himar, ada? Himar?
Hadir, Bu. Ya, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Nah, ini jadi soalnya ini ada di sini tentukan nilai properti. Jadi kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Terus kita masukin ke rumus RM, di mana itu DS per loan amortisasi. DS-nya udah diketahui, langsung kita masukin. Terus loan amortisasinya itu dari rumus ini, 1 min 1 per 1 ditambah F58 interest rate dibagi periode payment per year, terus dipangkatkan sama berapa kali periodenya. Ini di sini karena 18 tahun, jadi 18 dikalikan 1 karena pembayarannya per tahun. Terus kita dapatkan RM sebesar 0,126. Setelah itu kita masukin yang ini M-nya untuk proporsi hutang. Terus RM yang kita udah cari barusan, ini proporsi buat ekuitasnya 30% dari 1 dikurangi 70% ini tadi. Terus RE-nya 9%, udah diketahui di soal. Langsung kita cari kapitalisasi propertinya dari proporsi hutang dikalikan RM-nya sama ditambah proporsi ekuitas dikalikan kapitalisasi ekuitasnya. Terus kita dapatkan 11,51%. Setelah itu baru kita bisa mencari nilai propertinya dari NOI dibagi tingkat kapitalisasinya. Karena di sini NOI-nya 150%, langsung kita bagikan aja, dibagi 11,51%, dapat hasil 1.303 sekian. Mungkin kayak gitu, Bu. Oke. Baik, yang lain ada yang beda? Sama ya? Ya, saya rasa sama semua. Oke. Oke, baik. Terima kasih Wimar dan tadi nomor Bastian ya. Ya, silakan. Nomor 6 terakhir nih. Rio. Ya, Bu. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Untuk nomor 6, ini kita mencari nilai propertinya dengan cara direct capitalization. Yang diketahui ini tuh luas areanya, terus net landable area, terus ada potential gross income, operating expense, vacancy loss, terus ada tax sama cap rate. Yang pertama mencari EG-nya dulu, effective gross income, dengan cara PGI, potential gross income, dikurangi dengan operating expense-nya. Terus udah net rentable area. Terus habis itu mencari NOI, EG dengan dikurangi operating expense. Lalu untuk nilai propertinya, NOI dibagi dengan capitalization rate. Hasilnya 275 miliar. Ya. Benar ya? Atau ada yang lain jawabannya? Sama semua ya? Oke, baik. Terima kasih, Rio. Ya, Bu, sama-sama. Oke, ya. Ya, jadi itu latihan untuk
direct cap dan KIM ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada ya. Oke, kalian sudah saya sudah share kayaknya ya yang tugas untuk sebelum UTS ya, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kira-kira sudah mendapat materi belum? Dapat materi untuk itu belum? Tugasnya apa sih? Tugasnya? Masih belum cek tugasnya. Oh ya udah, nanti dicek dulu deh. Silakan nanti dibaca dulu, kemudian kalian pikirkan gitu ya. Kira-kira mau dibuat seperti apa, karena itu lumayan 2000 kata itu 2000 kata mungkin sekitar kalau spasinya 1,5 itu mungkin sekitar 8 halaman ya. 8 halaman. Ya, jadi silahkan sekarang mulai dicicil gitu ya. Supaya nanti sebelum tengah semester mulai tanggal 15 ya, itu bisa dikumpulkan. Silakan nanti dilihat dulu tugasnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ke materi untuk sesi ini ya, untuk DCF. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Bu. Ya. Kalau kemarin di pertemuan 4 kita sudah belajar tentang metode rasio ya, the recap dan gross income multiplier ya, di mana nilai itu diperoleh dari kapitalisasi 1 tahun pendapatan saja ya, untuk the recap ya berupa pendapatan bersih. Sementara untuk gross income itu nanti kita akan mencari nilai properti dengan menggunakan pengali ya, satu pengali yang diperoleh dari nilai dibagi dengan gross income dari properti pembanding. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan mereview kembali satu metode dalam pendekatan pendapatan yang dikenal sebagai discounted cash flow gitu ya. Jadi kalau kemarin income, ini cash flow. Ya, metode discounted cash flow ini kalau kita baca di literatur itu yang justru yang saat ini terus berkembang gitu ya, terus berkembang karena memang pada kenyataannya jarang ya satu properti yang sudah mencapai tahap stabil dan tidak lagi mengharapkan adanya pertumbuhan yang mungkin tidak konstan gitu ya. Jadi metode ini lebih cocok gitu ya digunakan dalam kenyataan ya. Walaupun juga pasti ada tantangan tersendiri ya ketika kita mengaplikasikan DCF dibandingkan dengan ketika kita mengaplikasikan direct capitalization. Nah, kapan DCF ini tepat digunakan gini ya.
Gitu ya. Ini kalau di sini disebutkan dilakukan pada objek penilaian yang proyeksi tingkat pendapatannya tidak stabil. Ya, jadi tidak atau belum stabil gitu ya selama periode pendapatan tertentu. Ya, mungkin selama hidupnya gitu ya si properti ini mungkin aja mengalami ketidakstabilan pendapatan gitu ya. Tapi kalau kita kemudian menentukan periode pendapatan yang tidak stabil tersebut untuk seterusnya gitu ya, itu juga akan menimbulkan konsekuensi tersendiri karena berarti kita harus memproyeksikan pendapatan ya terus menerus ya selama per tahun ya, pendapatan per tahun selama periode hidup properti yang memang sangat panjang gitu ya, berbeda dengan aset-aset atau jenis properti atau jenis kepemilikan lain yang mungkin tidak sepanjang real property ya. Karenanya nanti kita akan belajar bahwa di DCF ini akan terbagi menjadi dua, ya, yang sering saya sebutkan sebagai periode proyeksi eksplisit dan setelah eksplisit, ya, atau terminal atau kekal. Ada juga yang menyebut kekal gitu ya. Kemudian nilai objek penilaian diperoleh melalui penjumlahan hasil perkalian rangkaian proyeksi aliran pendapatan yang didiskon menjadi nilai sekarang. Jadi nanti kita akan memproyeksi apa saja sih pendapatan-pendapatan ya yang bisa diperoleh dari suatu properti ya sampai dengan nanti kalau misalnya kepemilikannya terus menerus gitu ya sampai perpetuity ya berarti sampai ke perpetuity. Ya, apa saja aliran pendapatan yang bisa diperoleh dari mulai tanggal penilaian sampai dengan nanti perpetuity menjadi nilai sekarang. Kita jumlahkan semuanya. Kemudian arus kas itu dapat kita proyeksikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di bawah itu ya. Dan juga memperhatikan data masa lampau. Jadi data masa lampau itu bisa kita jadikan basis atau standar gitu ya untuk membuat proyeksi di masa depan. Kalau memang kondisinya masih sama ya atau kondisinya relatif sama. Ya, tidak ada hal-hal yang sangat berpengaruh gitu ya. Seperti sekarang ini kan COVID ya. COVID itu mengakibatkan berbagai kegiatan ekonomi ya yang sebelumnya lancar-lancar saja dan volumenya sangat tinggi gitu ya. Itu berkurang sangat signifikan. Karena adanya pengurangan pergerakan, pembatasan pergerakan ya baik barang maupun manusia. Sehingga kita mungkin tidak tepat gitu ya kalau hanya memperhatikan data masa lampau. Ya, karenanya data masa lampau itu kita perhatikan, kita jadikan pertimbangan, bisa kita jadikan standar juga. Tapi kita tetap harus memperhatikan hal-hal yang di bawahnya itu ya. Ada prinsip antisipasi. Prinsip antisipasi bagaimana si properti ini mengantisipasi ya pendapatan yang bisa diperoleh di masa depan. Apa saja pendapatan ya dan pengeluaran ya tentunya ya yang harus dikeluarkan di masa depan. Ya, kemudian penyesuaian seluruh data pasar. Nah, yang sering salah dipahami gitu ya oleh penilai itu adalah bahwa ketika kita akan mencari nilai pasar, maka variabel-variabel yang kita gunakan untuk mengestimasi nilai itu adalah variabel yang ada di pasar, bukan yang ada di properti tersebut. Ya, yang ada di properti pasti kita jadikan dasar juga gitu. Tapi harus kita lihat apakah sesuai dengan data pasarnya. Karena seperti yang saya sebutkan di awal ya, jangan sampai kita penilai itu ya itu menjadi kepanjangan tangan gitu ya dari si pemilik atau pengelola ya untuk memperoleh atau mencapai keinginannya gitu ya, mencapai keinginannya, mencapai kepentingannya.
Ya, jangan sampai. Ya, misalnya kalau nanti kalian menilai untuk tujuan jual beli misalnya ya, kemudian karena si pemilik ini menginginkan propertinya dijual dengan harga tinggi gitu ya, kemudian dia memberikan data-data yang ternyata tidak sejalan dengan kondisi pasar gitu ya, misalnya data pendapatan yang terlalu tinggi. Ya, ini sama-sama hotel bintang 3 misalnya. Kenapa yang properti yang kita nilai bisa 700 per malam, sementara kondisi di pasar itu hanya 400 misalnya seperti ini. Sama-sama bintang 3, berarti kan secara umum fasilitasnya sama gitu ya. Tapi kenapa ada perbedaan? Nah, itu harus kita konfirmasi kepada pemilik. Jangan sampai kita menggunakan begitu aja gitu ya, tanpa konfirmasi lebih lanjut. Itu makanya kita perlu penyesuaian seluruh data pasar. Ya, dan juga melakukan analisis data pasar secara cermat ya, untuk bisa menentukan mana properti-properti yang bisa kita jadikan pembanding untuk meng-cross check gitu ya, data-data yang dinyatakan oleh si pemilik atau pengelola. Ya. Nah, data pasar ini tidak hanya terkait dengan pendapatan, tapi juga terkait dengan misalnya penghitungan discount rate. Ya, bagaimana kita menentukan proporsi antara utang dan ekuitas, ya. Kemudian besarnya biaya modal untuk utang dan ekuitas itu harus kita sesuaikan dengan pasar. Jadi yang kita gunakan proporsinya adalah proporsi pasar, kemudian besarnya biaya modal ya untuk utang maupun ekuitas adalah juga besarnya required rate of return ya yang ada di pasar. Makanya ini disebut data pasar harus akurat gitu ya, karena kita harus mensinkronkan gitu ya antara properti yang kita nilai dengan kondisi pasarnya seperti apa. Kemudian kita juga perlu memperhatikan jangka waktu proyeksi yang dapat dianggap memenuhi prediksi arus kas. Ya. Umumnya 5-10 tahun. Ada literatur yang menyebutkan 15 tahun gitu ya. Silahkan dipakai yang mana. Dengan kita memperhatikan salah satunya adalah business life cycle yang kemarin sudah kita pelajari. Kapan sih si properti ini kira-kira akan mencapai tahap mature gitu ya, sehingga pendapatannya bisa stabil, bisa dianggap stabil. Dan nanti sudah masuk ke periode terminal atau kekal. Karena ketika kita masuk ke periode kekal atau terminal, maka nanti kita akan mengaplikasikan drag cap yang berarti hanya 1 tahun pendapatan gitu ya, yang kita kita gunakan ya untuk mengestimasi nilai terminal tersebut. Ya, makanya ingat kita bisa menggunakan drag cap kalau pendapatannya sudah stabil. Stabil artinya ya bisa growth-nya sama dengan 0 atau growth-nya punya growth persentase growth tertentu tapi tetap. Kalau 3% ya 3% terus gitu ya, 5% ya 5% terus gitu. Nah, itu jangka waktu proyeksi. Ya, bisa juga jangka waktu proyeksi ini melihat kapan kira-kira sewa akan diperbaharui. Ya, misalnya kalau di pasar sewa itu biasanya diperbarui 5 tahun ya, itulah saatnya kita menggunakan periode yang berbeda gitu ya, atau masuk ke periode kekal misalnya. Ya, karena kadang-kadang ada juga literatur yang memberikan contoh periode eksplisit itu tidak berbeda untuk per tahun gitu ya, tapi ada yang sesuai dengan periode sewanya. Misalnya tiap 5 tahun. Yang 5 tahun misalnya sewanya 1 juta. Nanti di tahun ke-6 sewanya jadi 6 juta ya. Di tahun ke-10 sewanya jadi 7 juta ya. Baru setelah itu nanti masuk terminal. Ya, silakan ya. Ini nanti akan tergantung dari kondisi ya, kondisi properti yang kita nilai. Kemudian ini langkahnya ya.
pertama kita tentukan dulu ya namanya periode proyeksi. Kita akan menggunakan berapa tahun proyeksi ya, sehingga nanti kita akan menggunakan periode proyeksi tersebut untuk menentukan proyeksi arus kas bersih atau cash flow-nya. Ya, kita sesuaikan. Ya, kemudian setelah itu tentukan tingkat diskon dan nanti kalau variabel-variabel I ya income dan R ya tingkat diskon termasuk R untuk tingkat kapitalisasi ya itu sudah ketemu, maka kita bisa mengkapitalisasi ya, arus kas bersih periode kekal untuk menentukan terminal value. Ingat, terminal value itu bisa diperoleh dengan salah satunya ya, karena ada banyak cara yang lain sebetulnya ya, tapi yang kita pelajari di sini adalah dengan membagi NOI dengan cap rate. Cap rate bukan discount rate ya, cap rate yang sesuai. Kemudian setelah itu kita konversi semua arus kas bersih tadi ya, sesuai dengan faktor diskon, kemudian nanti kita jumlahkan ya seluruh arus kas bersih yang sudah kita present value tadi. Nah, kalau kita rumuskan itu bisa kita nyatakan bahwa nilai pasar properti itu sama dengan present value untuk AKB itu apa nih? Arus kas bersih ya. Arus kas bersih periode spesifik ya atau periode eksplisit gitu ya. Ada yang menyebut spesifik, ada yang menyebut eksplisit ya. Ditambah dengan periode kekal atau terminal. Ya. Kalau kita rumuskan ya atau kita gambarkan dalam satu diagram seperti ini. Kalau ini misalnya 0 ya, atau cut off date ya. Cut off date ya. Ingat bahwa yang kita proyeksi ya namanya juga proyeksi ya, berarti pasti adalah masa setelah cut off date. Ya itu sering jadi apa namanya apa sih namanya ya, sering jadi masalah yang membuat penghitungan kita tergelincir gitu ya, tergelincir ke penghitungan yang salah. Karena apa? Karena jangan lupa bahwa yang akan kita kapitalisasi ya untuk menjadi nilai itu adalah pendapatan setelah tanggal penilaian. Setelah tanggal penilaian. Ya, jadi ada yang menyebut itu T1 gitu ya, atau N1 gitu ya. Atau tahun ke-1 ya, tahun ke-1. Ya, ini T1. Kalau di sini T1 ya, T1. Nah, kalau kita menggunakan direct cap, maka hanya setahun aja, berarti T1 itu langsung nanti kita bagi dengan cap rate gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat itu kalau di direct cap itu kan P sama dengan cash flow ya, cash flow atau income aja deh, income tahun ke-1 gitu kan ya. Berarti kalau sekarang kita di tahun ke-0 itu adalah I dikalikan dengan 1 plus G gitu ya. Kalau sekarang kita di tahun ke-0. Ya, nanti dibagi dengan I min G itu ya. Ya, jadi, nah kalau di direct cap kita gunakan setahun gitu ya. Kalau di discounted cash flow itu kita menggunakan beberapa tahun ya, yang disebut eksplisit tadi.
Ya, kalau di sini dicontohkan tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Nah, ini ada yang salah, tolong perhatikan di sini, ini ada yang salah di tayangan ini. Saya mohon maaf, tolong nanti kalian ganti di catatan kalian ya, di masing-masing. Ini harusnya T6. Ya, jadi harus kas bersih di tahun ke-6. Jadi tahun setelah periode proyeksi berakhir. Ya, ada yang menyebutkan, jangan bingung ya, nanti kalau misalnya ada buku yang menyebutkan ini tahun N+1, itu ya. Kalau ini N+1 berarti kan periode proyeksinya sampai tahun ke N gitu ya. Ada buku yang menyebutkan ini adalah tahun ke N gitu ya. Tahun ke N berarti periode proyeksi eksplisitnya dari N-1 itu ya. Jadi jangan bingung, pokoknya setahun ya setelah periode proyeksi eksplisit berakhir itulah periode terminal, dan di tahun itulah ya income akan kita kapitalisasi ya. Income akan kita kapitalisasi untuk memperoleh terminal value. Ya, jadi ini T-nya T6, tolong nanti diganti ya. Tolong diperhatikan T6 ya, dibagi dengan I-G ya, dibagi I-G. Cuma diskon factor ya, DF-nya itu adalah DF T5. Jadi sama ya. Sama dengan ini, DF T5. Ya. Nah, kenapa DF-nya diskon factor-nya diskon factor tahun ke-5? Karena terminal value itu sebetulnya proxy gitu ya. Proxy atau nilai teoritis gitu ya. Nilai teoritis atau harga teoritis kalau si properti tersebut dijual. Ya, di akhir periode proyeksi. Ya, makanya akhir periode proyeksi kan tahun ke-5. Ya, jadi di tahun ke-5 itu selain kita akan menerima pendapatan di tahun ke-5 tersebut, nanti di titik terakhir tahun ke-5 itu kita akan menerima cash dari penjualan properti. Ya, jadi kita asumsikan ya, terminal value ini dengan cara kita mengasumsikan seakan-akan properti ini dijual gitu ya di akhir periode proyeksi eksplisit. Ya, itulah cara kita untuk menentukan ya nilai sampai dengan perpetuity, karena kita nggak mungkin memproyeksikan dari tahun ke tahun sampai tahun tak terhingga, kan nggak mungkin. Ya, informasi yang kita peroleh itu tidak akan cukup gitu ya untuk bisa memproyeksikan masa sepanjang itu gitu ya. Makanya kita, dan misal pun itu informasinya cukup juga, nanti hasilnya sebetulnya tidak akan jauh berbeda dengan kalau kita langsung menggunakan terminal value. Dengan 1 tahun pendapatan seakan-akan properti dijual gitu ya. Ya, makanya DF-nya sama dengan DF di tahun ke-5 karena ini ya, terminal value ini ya asumsinya adalah properti akan dijual ya dan diterima pendapatannya di akhir periode proyeksi eksplisit. Ya, makanya di tahun ke-5 itu kita akan menerima 2 cash gitu ya, yaitu cash dari pendapatan tahun ke-5 dan cash dari penjualan properti ini. Ya, walaupun penjualannya hanya asumsi gitu ya, atau anggapan saja. Nah, nanti semua cash ini, semua arus cash ini akan kita tarik gitu ya ke cut off date, ke tahun ke-0, sehingga kita memperoleh nilai. Nah, ini untuk menyusun proyeksi ya, karena dengan pendekatan ini berarti nilai akan sangat terpengaruh gitu ya oleh proyeksi pendapatan yang kita susun. Ya, karenanya proyeksi pendapatan itu menjadi titik kritis gitu ya ketika kita menggunakan discounted cash flow. Nah, kita bisa mereview secara komprehensif kinerja di masa lalu ya untuk mengetahui growth dan profitability. Ya, tapi dengan catatan tadi ya, kondisinya tidak jauh berbeda dengan sekarang. Nah, kalau
Kalau misalnya kita menilai di sekarang ya, di sekarang ini kan ada COVID. Nah, COVID kemudian kita membuat asumsi seakan-akan COVID itu nggak ada gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan growth dan profitability di masa lalu. Ya nggak bisa, orang kenyataannya ada gitu ya. Orang kenyataannya ada. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan gitu ya, mengesampingkan kondisi yang ada sekarang. Ya, tapi kita bisa menggunakan kinerja masa lalu untuk menentukan growth dan profitability. Misalnya, ya, karena kondisi COVID ini kita tidak bisa lagi semata-mata mendasarkan analisis untuk memproyeksikan pendapatan dari kinerja masa lalu gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan kinerja masa lalu ini kalau misalnya COVID sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, misalnya mungkin ya, kita harus melihat bagaimana sih asumsi yang digunakan oleh pemerintah ketika menyusun APBN misalnya gitu ya. Oh, di APBN ternyata tahun 2023 itu pertumbuhan ekonomi kita sudah balik lagi ke angka 5%. Misalnya, ini contoh ya. Berarti kita mulai bisa nih merangkak lagi gitu ya, merangkak lagi sebagaimana kondisi sebelum COVID. Nah, kita lihat growth-nya gimana sih pada kondisi sebelum COVID itu gitu ya. Mungkin mulai tahun 2023 sudah bisa kita aplikasikan lagi. Oh, growth-nya dulu itu kalau kondisi di awal mulai stabil gitu ya. Misalnya ada growth 2%. Mungkin kita sudah bisa mengaplikasikan growth tersebut nanti di tahun 2023. Ya, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian kita juga perlu melakukan review data pasar ya, lingkungan usaha, kinerja sektor usaha, karena di COVID ini untuk properti saja gitu ya akan berbeda ya antara hotel, kantor dengan retail. Kalau retail itu mungkin begitu ekonomi sudah seperti sekarang ya, sudah mulai terbuka ya, pergerakan manusia sudah mulai lebih bebas gitu ya, karena sudah banyak yang vaksin. Retail ini mungkin akan lebih cepat kembali ke level bisnis semula gitu daripada perkantoran misalnya. Ya, karena kalau perkantoran walaupun kondisi COVID sudah mulai landai ya, tapi kantor masih banyak yang tetap menerapkan WFH gitu ya, work from home misalnya seperti itu. Ya, sehingga occupancy rate untuk kantor itu mungkin tidak akan lagi gitu ya balik seperti semula. Ya, jadi akan berbeda gitu ya. Kita harus tetap melihat kinerja sektor usaha, kemudian persaingannya seperti apa ya antara demand dan supply ya, dan juga prospeknya ya, prospek kedepannya seperti apa. Hotel misalnya ya, hotel mungkin juga kalau orang sudah mulai boleh ya, sudah banyak yang divaksin dengan lengkap ya, dan hotel juga sudah bisa menerapkan protokol kesehatan gitu ya, dengan menambah sarana-sarana tertentu di hotel, mungkin kemudian tingkat huniannya bisa kembali lagi gitu ya. Jadi kita harus melihat review data pasar. Nah, ini bagian dari tugas kalian nanti ya, yang sebelum UTS itu ya, untuk melihat ini kinerja sektor usaha, persaingan dan prospeknya nanti di ke depan ya seperti apa. Kemudian kita analisis ya, dan kita lakukan penyesuaian ya dengan kondisi sekarang, dan kembangkan asumsi dan skenario. Asumsi ya misalnya tadi kita menggunakan asumsi sama seperti asumsi pertumbuhan ekonomi. Untuk pertumbuhannya kita gunakan pertumbuhan di rencana APBN misalnya seperti itu ya, sampai mungkin berapa tahun ke depan gitu ya. Itu kita gunakan untuk mengembangkan asumsi dan juga skenario. Nah, skenario ini kalau sebetulnya kalau kalau untuk tahap kalian mungkin tidak perlu ya untuk mengembangkan skenario. Skenario itu maksudnya kita gunakan satu variabel yang nilainya berbeda gitu ya.
kalau misalnya kita menggunakan direct cap ya ada 2 variabel, income dan rate. Nah, misalnya kita pakai skenario rate-nya berbeda-beda ya, karena kan sekarang rate itu memang agak menentukan rate itu jadi lebih menantang gitu ya, karena resiko di masa depan itu kita belum pasti gitu ya sehubungan dengan COVID. Jangan-jangan kita sudah optimis bahwa COVID ini terus landai, ternyata kayak kemarin ada badai lagi gitu ya, ada COVID di peak puncak COVID jilid keberapa gitu. Kemarin katanya jilid kedua, mungkin jilid ketiga ada lagi gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada itu. Makanya menentukan diskon rate dalam kondisi seperti ini lebih menantang gitu ya. Karenanya untuk memberikan gambaran gitu ya, bagaimana kalau misalnya rate yang kita gunakan itu berubah. Ini kita gunakan skenario. Misalnya kalau rate-nya 8%, itu bagaimana nilainya? Gimana kalau rate-nya kita ubah jadi 10% misalnya, nanti nilainya seperti apa? Nah, itu skenario. Kita ubah salah satu dari variabel yang digunakan dalam penilaian. Ya, kemudian setelah itu kita proyeksi pendapatan, gitu ya. Nah, itu untuk penyusunan proyeksi pendapatan. Kemudian ini langkah-langkah secara lebih detail ya. Kita lihat, kita mulai dari nomor 1 itu kita estimasi PGI ya, termasuk pendapatan lain-lain dari aset operasional ya. Kemudian ini caranya untuk mengestimasi PGI ya. Analisis pendapatan berdasarkan arus kas dari data historis sekurang-kurangnya 3 tahun. Nah, memang kalau kita akan menggunakan data historis, itu kita perlu memperoleh pola gitu ya. Polanya seperti apa? Karenanya kalau hanya menggunakan 1 atau 2 tahun mungkin belum kelihatan. Ya, pola pertumbuhan misalnya seperti apa. Nah, makanya di aturan untuk penilaian ya, misalnya untuk DJP ya, di DJP dan juga di standar penilaian Indonesia itu menggunakan data historis sekurang-kurangnya 3 tahun. Kemudian kita lakukan normalisasi ya, ini kemarin sudah kita pelajari ya. Kemudian penyesuaian atas laporan keuangan ya, untuk mendapatkan cash flow yang benar-benar diperoleh ya, kita harus mengurangkan atau mengembalikan ya apa yang sudah dikurangi, misalnya kalau ada pengurangan depresiasi gitu ya, itu kita kembalikan lagi ya dari laporan keuangan. Kemudian kita analisis proyeksi pendapatan ya dengan memperhatikan kondisi pasar ya, tidak hanya tren historis ya, kemudian juga kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain ya yang dapat mempengaruhi proyeksi. Nah, ini misalnya ada kondisi-kondisi tertentu selain kondisi ekonomi yang mungkin saja ya berpengaruh terhadap pendapatan dari properti. Misalnya kalau hotel gitu ya, misalnya mungkin kalau pada saat mau ada pemilihan presiden gitu ya, itu mungkin tingkat hunian hotel jadi naik karena banyak acara konvensi gitu ya, dan itu terjadi rutin ya, rutin tiap ada pemilihan presiden gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita bisa mengakomodasi dalam discounted cash flow ini. Dan ini sedikit berbeda dengan kemarin ketika kita menggunakan direct cap, karena kalau direct cap itu kan hanya setahun yang akan dikapitalisasi. Sementara kalau di discounted cash flow itu kita akan membagi per tahun gitu ya. Makanya kita bisa mempertimbangkan hal-hal yang tidak bisa kita pertimbangkan di direct cap. Yaitu keuntungan discounted cash flow. Nah, kemudian proyeksi pertumbuhan usaha ya sesuai dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan ya, kemudian membuat proyeksi selama sisa umur ekonomis ya. Nah, ini sebetulnya tidak hanya selama sisa umur ekonomis, ini silakan nanti disesuaikan dengan apa yang kita sudah pelajari tadi ya, bagaimana kita membuat periode proyeksi ya. Kemudian membuat proyeksi pendapatan dengan cara mengalihkan proyeksi jumlah hasil produksi ya. Ini bagaimana kita mendapatkan
total revenue ya, total pendapatan ya, pasti dengan mengalihkan jumlah hasil produksi atau jumlah sewa ya dengan sewa itu sendiri ya. Kalau di sini disebutkan hasil produksi ya. Kemudian kita juga perlu memproyeksikan pengeluaran karena mungkin juga pengeluaran itu mengalami pertumbuhan gitu ya. Baik untuk variabel, fixed expense maupun kalau ada gabungan di antara keduanya. Nah, sama dengan di direct cap kita juga bisa mengalokasikan cadangan penggantian ya, kemudian memproyeksikan masing-masing biaya tersebut selama masa proyeksi produksi. Ya, nanti kita kurangkan ya pendapatan kotor efektif dengan biaya operasional dan biaya cadangan penggantian sehingga kita peroleh NOI ya, atau pendapatan operasional bersih. Ya, nah, ini bedanya nanti mungkin ya satu beda lagi dengan direct cap. Kalau di direct cap kita tidak bisa mengaplikasikan adanya capital expenditure gitu ya, karena tadi balik lagi ke yang kita kapitalisasikan hanya 1 tahun pendapatan, sehingga kalau capex itu diakomodasi nanti jadinya pendapatannya akan terlihat kecil gitu ya. Makanya kalau di direct cap capex itu biasanya ya umumnya dikeluarkan. Ya, tapi sama sebetulnya di sini. Kalau kita sampai dengan NOI, capex juga tidak ada gitu ya. Tapi setelah NOI kita nanti bisa mengurangkan ya dengan capital expenditure di tahun-tahun di mana capex tersebut diperkirakan akan muncul gitu ya. Baru setelah itu kita tentukan tingkat diskon dan nanti tentukan tingkat kapitalisasi terminal atau ada yang menyebut ini sebagai GOCR gitu ya, going out cap rate gitu ya, untuk bisa memperoleh terminal value dan nanti kita diskontokan seluruh pendapatan baik yang kita peroleh di periode proyeksi eksplisit ya tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, nanti ditambahkan dengan terminal value ya di mana kita membundel seluruh pendapatan yang akan diperoleh setelah periode proyeksi eksplisit tersebut ke dalam satu bundelan gitu ya dengan cara menilai seakan-akan dijual ya propertinya dan nanti kita jumlahkan semuanya ya, setelah kita diskon dengan tingkat diskon tertentu. Ya, ini review aja bagaimana kita menghitung discount rate dengan weighted average cost of capital ya. Cost of capital itu terbagi 2, cost of equity dan cost of debt ya. Cost of equity itu bisa kita peroleh dari risk free rate ya ditambah dengan risk premium. Risk premium kalau kita breakdown lagi bisa kita breakdown menjadi beta dikali equity risk premium ya. Maka ini akan menjadi cost of equity, sementara cost of debt itu dari average yield on debt dikalikan dengan tax shield, ya, kita peroleh cost of debt setelah pajak, ya, after tax. Nah, kalau ini kita proporsikan, maka kita peroleh WACC ya sebagai discount rate. Ini kalau ini untuk, nah ini ada satu kesalahan lagi ya, sedikit kesalahan ini di rumus ini ya, di rumus RE. Tapi tadi sudah benar, saya kira yang di penghitungan pada saat belajar, pada saat latihan, sorry. Ya, kalau kayaknya yang di slide kemarin itu di situ ditulis equity AMT ya, yang di denominator ini adalah equity amortization period. Nah, itu salah, itu harusnya equity amount. Ya, jadi jumlah ekuitas gitu ya, jumlah ekuitas BTCF dibagi dengan jumlah ekuitas, itulah cap rate untuk equity. Ya, nanti tolong dibetulkan juga di tayangan kalian ya, ini yang saya kotakin ya, harusnya equity amount. Karena kalau equity itu nggak ada amortization period ya, dia diharapkan akan berlangsung selamanya gitu ya, di perpetuity. Nah, itu untuk review cap rate dan saya kira ini tadi juga sudah kalian aplikasikan dalam latihan ya, jadi sudah tidak salah lagi. Ya, jadi cap rate ini sekali lagi ya,
ulangi ya, bahwa cap rate itu beda dengan tingkat diskon ya. Kalau secara sederhana, cap rate itu adalah discount rate dikurangi dengan apresiasi ya, atau kenaikan nilai dari properti. Ya. Ada nggak kesamaannya? Kalau itu perbedaannya. Kalau kesamaannya ada nggak? Ya, kesamaannya adalah bahwa sebetulnya discount rate dan cap rate itu intinya adalah tingkat pengembalian yang diinginkan investor untuk investasi yang dibuatnya, atau required rate of return gitu ya, tingkat pengembalian yang diinginkan investor, dan itu merefleksikan faktor waktu ya, atau time adjusted factor ya, untuk nilai-nilai yang nanti akan digunakan ya dalam perhitungan. Nah, kalau kemarin mungkin kalian sudah belajar time value of money, nah itu merefleksikan merefleksikan adanya time value of money ya untuk ekuitas maupun untuk investasi ya, untuk investasi. Ya. Nah, itu untuk discounted cash flow. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan untuk menentukan capital rate kan salah satunya itu adalah discount rate dikurangi growth ya, Bu ya. Jika misal growth-nya itu tidak diketahui, Bu, maksudnya nggak diketahui persis, maka bagaimana kita menentukan growth-nya tersebut? Cap rate sama dengan discount rate kurangi growth itu kan secara matematis ya. Ya, kalau secara matematis berarti ya kita mau tidak mau harus punya gitu ya angka untuk diterapkan dalam formula tersebut. Nah, kalau kita tidak bisa menerapkan ya berarti mungkin angkanya 0 gitu ya. Mungkin angkanya 0, atau kalau misalnya ternyata growth-nya itu tidak tentu gitu. Growth-nya tidak tentu. Nah, sekarang saya minta komentar kalian. Gimana kalau growth-nya tidak tentu? Bagaimana kita menentukan I min G-nya untuk menentukan cap rate? Nah, coba. Ada yang punya pendapat? Kalau growth-nya tidak tentu, bagaimana kita menentukan cap rate? Sehingga kita bisa mengaplikasikan direct cap gitu ya. Karena kalau cap rate itu kan berarti urusannya dengan direct capitalization gitu ya. Gimana kalau menurut kalian? Ayo, siapa yang mau komentar? Mungkin saya, Bu. Ya, silakan Fikri. Menurut saya dilihat dari data historis mungkin, Bu. Jadi nanti dari data historis itu kemudian dirata-ratakan sehingga kita bisa tahu gitu. Kira-kira nanti growth-nya berapa. Menurut saya seperti itu, Bu. Mungkin mohon koreksinya. Terima kasih. Oke. Fikri itu nomor berapa sih? Kok nggak ada namanya? Nomor 9. Adit ya? Oh, Adit ya? Iya Adit ya. Ya, kalau menurut Adit pakai historis, ya pasti pakai historis. Kalau nggak pakai historis, berarti kita mengira-ira gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi mengira-ira itu dasarnya dari mana? Ya data historis lagi gitu kan. Pasti, historis pasti digunakan. Nah, kira-kira ada komentar lain nggak? Nah, kalian harus ingat kapan cap rate tepat digunakan. Kapan? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Cap rate dipakai kalau misalnya pendapatannya udah stabil atau growth-nya 0. Nah, itu udah dijawab. Growth-nya sudah stabil atau growth stabil itu berarti bisa 0, bisa angka tertentu tapi tetap gitu ya. Kalau 2% ya 2%, terus 3%, 3%, terus itu sudah dijawab. Jadi kalau growth-nya nggak stabil gimana? Pakai DCF, Bu. Nah, itulah.
Kalau growth-nya belum stabil, berarti kita belum bisa menggunakan direct cap. Berarti kita disarankan ya, karena kan penilainya kan kita, penilainya kalian. Nah, kalau kalian ngotot, enggak, saya enggak pakai DCF, enggak mau pakai DCF, ya silahkan gitu ya. Tapi disarankan ya, lebih tepat menggunakan discounted cash flow. Kalau growth-nya belum stabil gitu kan. Makanya tadi saya tanya, gimana kalau growth-nya nggak stabil gitu kan. Ya kalau belum stabil, berarti kita harus menggunakan, kita nggak harus ya, disarankan ya, atau lebih tepat menggunakan discounted cash flow gitu. Sampai kapan? Ya sampai stabil gitu. Ya masa nggak stabil-stabil gitu ya. Masa nggak stabil-stabil kan, kita berharap kalau usaha itu ya naiknya tambah naik, tapi kemudian ada satu masa di mana kita nggak bisa naik lagi gitu ya, kecuali kita mengalokasikan capex gitu. Misalnya apa? Misalnya kalau hotel, ya mungkin pertama dioperasikan ya mungkin masih 30% gitu ya tingkat huniannya. Nanti tahun depan naik jadi 35. Tahun depannya lagi jangan 5% lagi naiknya, 7% ya. Jadi 42 gitu ya. Naik tahun depan lagi sampai nanti 90%. Tapi kalau udah 100%, ya apa mau ditaruh di mana gitu ya. Penyewanya mau ditaruh di mana gitu, orang tingkat huniannya udah 100%, ya berarti nggak mungkin tumbuh lagi gitu kan ya. Nah, pada saat itulah stabilitas itu sudah dicapai gitu. Ya, bisa dari situ. Bisa juga dari misalnya kita melihat potensi konsumennya. Ya, misalnya kalau dari historis konsumen atau pelancong ya, kalau kita ngomong hotel misalnya ya, pelancong itu pol di Indonesia itu mungkin 2 juta gitu ya. Nah, kalau itu semua sudah teralokasikan di semua hotel gitu ya, ya kita nggak bisa berharap lagi itu tumbuh gitu, karena semua sudah mendapatkan alokasi masing-masing dan tidak bisa diharapkan lagi ada pelancong tambahan gitu ya. Ya berarti sudah stabil. Ya, gitu ya, Ubay. Oke, siap, Bu. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, itu pertanyaannya bagus banget dari Ubay. Ya, silakan. Yang terkait yang growth-nya tidak stabil itu, Bu, semisal ada proyeksi sampai tahun ke-5 yang 2, 3, 4, 5 itu naik-naik dari 2%, 3%, 4%, 5%. Nah, setelah itu dikatakan stabil, itu akan ada terminal value-nya, Bu. Nah, untuk grupnya yang dipakai itu yang periode terakhirnya, Bu, untuk mencari proyeksi ke perpetuity-nya. Nah, itu sebetulnya, sorry, kok hilang gambar saya. Nah, kalau itu sebetulnya tergantung dari, kalau misalnya itu soal ya, kalau misalnya itu soal tergantung dari pernyataan soalnya seperti apa. Bisa saja seorang penilai mencari rata-ratanya, rata-rata growth. Bisa juga yang terakhir itulah yang digunakan, karena pada ketika tercapai 5% itu kemudian tidak akan ada lagi tambahan gitu ya. Dan juga kalau kita usaha itu kan kita nggak pingin kalau misalnya sudah tumbuh 5 kok kemudian nanti turun gitu ya. Makanya itu bisa juga digunakan sebagai growth-nya. Bisa juga kalau kita boleh membuat asumsi misalnya gitu ya, itu kita gunakan growth untuk industri tersebut. Kita cari informasi gitu ya, growth untuk industri properti misalnya berapa. Ya, dan di tahun depan kira-kira berapa, itu juga bisa. Ya biasanya yang kan kita kalau mengestimasi itu kan tidak sebetulnya kejadiannya bukan tahun depan gitu ya, tapi
namanya periode proyeksi eksplisit itu kan bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Berarti ketika kita menentukan atau mengambil kesimpulan bahwa si properti tersebut sampai ke stabil, itu kan berarti 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu ya. Ya kan? Ya di tahun ke-5 atau tahun ke-6 berarti 6 tahun ke depan gitu kan ya. Nah kan kita agak sulit menentukan apakah 6 tahun ke depan itu masih seperti itu growth-nya ya atau seperti apa. Makanya kita bisa menggunakan proxy ya. Lagi-lagi kita menggunakan proxy yaitu pertumbuhan untuk industri tersebut. Untuk industri tersebut dalam 6 tahun ke depan ya kira-kira seperti apa. Itu untuk amannya. Jadi kita tidak terlalu over gitu ya, over estimate gitu ya terhadap pertumbuhan. Ya, gitu Osi. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Tapi kalau di soal ya tergantung soalnya kan, tergantung soalnya mana yang mau digunakan gitu ya. Itu. Ada yang lain? Baik, kalau yang tadi yang latihan berapa ininya nilai propertinya? Coba kalian tulis di chat box. Coba tulis di chat box. Silakan tulis di chat box ya. Saya minum dulu. Oke, baru satu orang yang ketemu. Oh, 11.662, 11.71. Ada dua nih ya. Ada yang 11.662, ada yang 11.755. Oh, ada yang beda 11.958. Oke, ini yang terbanyak mana nih? Ini kayaknya sama kuat nih ya, 11.715 sama 11.662. Coba yang aula dulu deh, aula. Olah. Bisa share screen-nya? Bisa, Bu. Ya, silakan. Apa sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Maaf, Bu. Putus-putus. Iya, tapi Apa saya sudah terlihat, nerimanya Bu? nggak putus-putus. Iya, sudah. Di soal dijelaskan pendapatan kotor efektif tahun 1 2 miliar, total biaya tahun 1 800 juta. Kemudian untuk pendapatan bersih itu PGI dikurang
EGI Itu sudah EGI dikurang ya. dikurang biaya. Pendapatan bersihnya untuk tahun pertama itu 1,2 miliar. Kemudian untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan sampai dengan tahun kelima, di sini dicari dengan tahun ke-1 ditambah kenaikan pendapatan per tahunnya 5%. Jadinya di sini 2,1 miliar dan seterusnya. Kemudian untuk yang biaya juga ditambah kenaikan biaya per tahunnya 7%. Jadinya 856 juta dan seterusnya. Untuk pendapatan bersih, EGI dikurang biaya. Kemudian di terminal value-nya itu di tahun kelima J8 itu pendapatan bersih tahun kelima dibagi dengan terminal Kepretnya sehingga didapatkan 11,76 miliar. Kemudian untuk diskon faktornya ini saya menggunakan Ini karena periode proyeksi eksplisitnya 4 tahun ya. Jadi di tahun kelima itu sudah stabil ya, sudah penghitungan terminal value ya. Ya, Bu. Ya, oke. Jadi perhatikan ya, di tahun kelima itu terminal value diperoleh dari NOI tahun kelima dibagi dengan cap rate. Ya, benar ya? Olah ya. NOI tahun kelima dibagi cap rate ya. Ya, kemudian untuk diskon factor ya, silakan di. Untuk diskon faktornya di sini saya menggunakan rumus PV. Ini untuk tahun ke-1, ini tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan di terminal value-nya menggunakan DF4. Ya. Ya, jadinya ini sama. Jadi ini yang kadang-kadang nanti perhatikan ya dalam penghitungan diskon faktornya adalah diskon faktor di tahun terakhir proyeksi yaitu tahun keempat. Ya, tapi tadi penghitungan terminal value-nya adalah dari NOI tahun kelima ya. Ya, Bu. Ya. Sehingga kemudian ini yang di tahun kelimanya terminal value dikali dengan diskon faktor, kemudian 1 tahun pertama sampai dan tahun keempat pendapatan bersih dikali dengan diskon faktor dapat dihasilkan present value-nya sekian. Kemudian untuk indikasi nilainya dijumlahkan dari kelima ini, Bu. Ya. Oke. Kemudian Bu, saya juga mau tanya, kan di soal dijelaskan ada data pasar saat ini untuk gedung perkantoran sejenis. Kemudian pendapatan bersih per tahun untuk gedung perkantoran sejenis itu kan didapatkan cap rate. Kemudian ini yang kita cari indikasi nilai sama cap rate ini ada hubungannya nggak, Bu? Nah, saya masih bingung sebetulnya cap rate yang dihitung dari data pasar itu adalah cap rate sekarang, ya kan ya? Cap rate sekarang ya. Ya kan? Ya, cap rate sekarang. Sementara kalau kita menghitung terminal value, cap rate-nya cap rate apa? Ya, cap rate pada saat terminal value tersebut terjadi, atau ada yang menyebut GOCR gitu ya, going out cap rate gitu kan. Makanya kita kalau di soal ini tidak disebutkan secara eksplisit ya bahwa cap rate yang berapa tadi 11, berapa sih cap rate-nya? 11,75. Nah, 11,75 itu GOCR ya. Tapi kita tahu
kita tahu yang jelas kita tahu bahwa cap rate yang dihitung dari properti itu adalah cap rate sekarang. Ya berarti kita tidak menggunakan cap rate tersebut gitu ya, tapi kita menggunakan cap rate yang going out ya, jadi yang ada di soal. Itu. Oh iya Bu, baik Bu. Ya, kecuali kalau nanti ada informasi lain gitu ya di soal ya, misalnya nilai pasar sekarang sekian gitu ya, kemudian noise sejenis sekian dan cap rate yang ada saat ini akan bertahan misalnya gitu ya sampai dengan nanti ketika properti masuki terminal value, ya itu berarti cap rate yang cap rate sekarang itu sama dengan going out cap rate kalau ada keterangan seperti itu. Itu? Iya Bu. Ya. Ya, Oke, baik. Ya. Makasih Bu. Oke, ya kalau ada yang kedua, tapi soal kedua silakan nanti kalian pakai untuk latihan sendiri aja. Silakan dikerjakan. Dan di GCR sudah ada latihan juga ya. Silakan dikerjakan ya. Sudah ada ya di GCR ya? Sudah ada. Sudah ada. Nah, silakan pergunakan latihan-latihan itu untuk memperdalam gitu ya pemahaman kalian mengenai materi. Itu kepentingan kalian gitu ya. Jadi kalau saya tidak saya tidak memaksakan kalian harus mengerjakan atau tidak gitu ya. Tapi itu bentuk usaha saya ya supaya kalian bisa memperoleh lebih banyak latihan gitu untuk nanti persiapan UTS. Jadi silakan aja. Pasti saya lihat siapa yang mengumpulkan dan siapa yang tidak, siapa yang terlambat, siapa yang tidak gitu ya. Tapi kalau kalian tidak mengerjakan pun tidak masalah gitu ya, karena itu untuk kalian lah, untuk pelatihan kalian sendiri. Baik, ada pertanyaan untuk materi discounted cash flow sebelum saya tutup? Ini ternyata sudah hampir jam 10. Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, ya saya rasa saya cukupkan sekian ya untuk materi sesi 5 ini. Kita bertemu kembali minggu depan ya, insya Allah di waktu yang sama ya untuk mempelajari. Nah, besok mulai masuk ke residual ya. Kalau kemarin ada 4 metode ya yang bisa digunakan dalam pendekatan pendapatan: recap, GIM, DCF, dan residual. Nah, ini besok minggu depan, 2 minggu terakhir kita akan belajar mengenai metode residual ya, dengan land development dan dengan land residual. Ya, saya rasa nggak ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Selamat berakhir minggu, ya, walaupun di rumah aja ya, bisa untuk istirahat, ya, bangun siang ya, dan juga jaga kesehatan ya. Terima kasih, saya tutup untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Silakan bisa live.